Seorang dokter muda ditangkap Satres Narkoba Cianjur, Jawa Barat. Dokter ditangkap karena memiliki psikotropika tanpa izin dan praktek ilegal yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Dr. Lawrence Chandrawan ditangkap Satres Narkoba Polres Cianjur. Dokter berusia 27 tahun ini ditangkap atas kepemilikan psikotropika tanpa izin dan melakukan praktik ilegal. Salah satu pasien bahkan meninggal dunia. Pelaku menyuntikkan diazepam dan midazolam kepada korban dengan tujuan untuk menetralisir narkoba yang dikonsumsi korban. Korban akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Cimacan. Dari hasil pemeriksaan, dokter muda sudah 4 kali melakukan praktek ilegal tersebut. Dia kan korban kan pengguna narkoba gitu ya. Idenya apakah dari dokternya atau bagaimana? Ini dari permintaan dari dokter. Berdasarkan keterangan dari dokter. Dari dokter bahwa yang korban ini meminta untuk dan sudah beberapa kali melakukan penyuntikan. Dan yang terakhir itu terjadi karena kelebihan dosis sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ishan, Ainis melaporkan. Sejauh mana perkembangan penyelidikan kasus ini? Sudah bergabung bersama kami Kasat Narkoba Polres Cianjur, AKP Ali Jufri Mustafa. Selamat siang, Pak Ali. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Ali, ini praktek ilegal sudah berlangsung selama 4 hari. Ini durasinya selama berapa lama, Pak? Jadi bukan 4 hari, Mas. Maksudnya di situ sudah 4 kali Dr. Lawrence menyuntikkan psikotropika jenis diazepam dan midazolam yang dicampur dengan anestesi. Sudah berlangsung 4 kali, yang 3 kali tidak ada apa-apa, namun yang keempat kali korban seminggu kemudian mengalami meninggal dunia, Mas. Baik, ini pelaku mendapatkan zat psikotropika ini dari mana? Apakah memang dari tempat dia bekerja atau dia membeli dari tempat lain, Pak? Dia mengaku membeli obat tersebut dari Jakarta, itu di sekitaran Pasar Pramuka, Mas. Kalau untuk dokter ini sendiri, saat ini dia berpraktek di rumah sakit atau membuka praktek sendiri, Pak Ali? Jadi dulu dia pernah kerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, namun bersangkutan resign. Sekarang sudah tidak praktek di manapun, Mas. Nah, lalu mengenal korban ini dari mana, Pak? Apakah memang sebelumnya pasien ketika dia bekerja atau seperti apa? Menurut pengakuan daripada tersangka, mengenal korban adalah sebagai pasien yang sebelumnya korban tersebut, Mas. Nah, tapi berdasarkan pengakuan dari sang dokter ini, apakah memang pasien ini tahu kalau sebenarnya dokter ini menyuntikkan zat psikotropika ini tidak berizin, Pak? Ya, pasien ini tahu kalau misalnya Dr. Lawrence bisa menyuntikkan obat penetral narkoba yang disuntikkan pada korban, Mas. Baik, kalau dokter ini sendiri apakah juga pengguna psikotropika sehingga mungkin mengetahui ramuan dan juga racikan untuk menetralisir narkoba di dalam tubuh pasiennya, Pak? Sejauh ini kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan tes urin juga, bersangkutan tidak menggunakan psikotropika, Mas. Baik, ini dokter ini rata-rata pasiennya hanya korban ini saja atau ada pihak lain juga yang berobat ke dia, Pak, secara pribadi? Kalau pengakuannya ada pasien lain sampai dengan dia praktek sampai dengan di sekitaran Yogyakarta, Mas. Pengakuan daripada tersangka. Motivasi dari dokter ini membuka praktek ilegal apa, Pak? Dan berapa bayarannya yang ia terima? Jadi motivasi dia adalah murni mencari uang, karena dengan menyuntikkan zat tersebut dia mendapat 5-10 juta rupiah sekali suntik, Mas. Baik. Nah, lalu apakah ada kerjasama antara dokter ini dengan pihak-pihak lain, misalnya pemasok obat ataupun orang lain yang bisa diselidiki, dan saksi-saksi siapa saja yang diperiksa oleh polisi, Pak? Sementara ini yang bersangkutan mengaku kerja sendiri tanpa ada bantuan pihak lain, dan mencari obatnya pun di Pasar Pramuka dia mencari sendiri langsung ke sana, Mas. Korban lain adakah yang sudah melaporkan kejadian ini, Pak, yang mungkin merasakan keluhan yang tidak seharusnya dialami pasien?
Sejauh ini kami belum mendapatkan korban lain, belum ada yang melapor pada kami. Jadi masih satu yang kita ini kan, Mas. Nah, ini kan dari hasil keterangan dokter ini bahwa korban atau pasien minta disuntik untuk menetralisir narkoba yang digunakan. Ini tujuannya sebenarnya buat apa, Pak, untuk tujuan dari pasien yang juga korban ini? Jadi kemudian kita belum sempat meriksa korban karena korban sudah mengalami sakit yang parah dan dibawa ke Jakarta. Namun kita akan melakukan pemeriksaan. Korban keburu meninggal dunia, Mas, seminggu setelah kejadian tersebut. Dari korban-korban lain apakah sudah diperiksa juga, Pak? Ya itu, Mas, kita kan belum ada korban lain yang datang ke kita, Mas. Jadi kita belum tahu ini, Mas, untuk baik untuk sanksi. Saya tahu. Siap. Sanksi kepada pelaku, Pak, dikenakan pasal apa dan berapa hukuman penjaranya? Kita menyampaikan pada pasal 62 Undang-Undang RI tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, Mas. Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.